Ya, kita lanjut ke materi kita pada hari ini di pekan ketiga, yaitu tentang lanjutan dari IR model. Pekan lalu kita sudah belajar beberapa konsep dan kita sudah mencoba latihan bagaimana sih sebenarnya kita membuat IR diagram atau IR model. Kemarin, pekan lalu kita mengenal ada 3 hal yang wajib kita pahami ya dalam kita membuat yang namanya IR diagram atau IR model. Apa saja? Coba saya tanya. Coba Ananda Putra, kira-kira 3 hal itu apa saja yang perlu kita pahami dan wajib untuk kita mengerti sebelum kita menggambar atau membuat yang namanya IR diagram di tahap konseptual modeling. Apa aja, Putra? Gimana, Bu? 3 hal yang perlu kita pahami sebelum kita bikin IR diagram apa aja? 3 hal yang kita pahami. Ya, kemarin minggu lalu kamu belajar apa aja? Belajar bikin apa? Belajar bikin diagram. Ya, ada apa aja di diagram itu? Ada, eh, boleh buka buku, Bu? Boleh, silakan. Yang belum open kamera, silakan di open kameranya ya. Ada Apa aja ya? entity, Oke, terus oke. ada atribut, yang ketiga ada relationship. Oke, ya. Berarti itu adalah 3 hal yang penting untuk kita pahami dan kita pelajari sebelum kita membuat IR diagram. Karena 3 hal itu merupakan komponen penting di IR model atau IR diagram dalam teman-teman nanti menerjemah yang namanya business statement, business rules, aturan bisnis, seperti itu ya. Ya, kita lanjut untuk hari ini, kita pelajari materi selanjutnya. Ini banyak nggak pakai akun ini ya, akun tell you ya. Jadi saya harus konfirmasi terlebih dahulu joinnya. Oke. Apa saja kita lihat. Ada 4 topik yang teman-teman akan pelajari pada hari ini, yaitu terkait supertype ya, kemudian subtype, kemudian constraint dari setiap supertype dan subtype, kemudian teman-teman mempelajari entity clustering ya, kemudian ada beberapa contoh terkait enhanced IR model. Nah, supertype dan subtype itu apa? Representasi supertype dan subtype itu apa sih? Jadi, pada saat kita membuat sebuah entitas atau menentukan sebuah entitas, nah mungkin saja beberapa entitas yang ada itu merupakan satu kelompok yang memiliki arti tertentu pada organisasi dan kelompok-kelompok atribut itu mereka berbagi atributnya. Maksudnya berbagi atribut seperti apa, Bu? Artinya ada beberapa atribut yang sama, ya, ada beberapa atribut yang sama antar entitas tersebut. Nah, itu yang disebut dengan representasi subtype dan supertype. Jadi kalau supertype itu bisa kita bilang sebagai parents-nya, subtype itu adalah child-nya, seperti itu. Nah, jadi entitas subtype itu merupakan entitas yang dia berbagi atribut dengan entitas supertype-nya. Nanti kita lihat contohnya apa. Nah, di sini juga dicontohkan bahwa kalau di sebuah organisasi membedakan antara, jadi dia menyimpan data graduate student dan undergraduate student itu di tabel yang berbeda, di entitas yang berbeda. Tetapi dua entitas ini memiliki atribut-atribut yang sama. Ada beberapa atribut yang sama, yang di-sharing, yang saling digunakan. Maka kedua entitas ini merupakan representasi dari supertype dan subtype, yang mana supertype-nya itu adalah student. Jadi student dia memiliki 2 subtype, yaitu graduate student dan undergraduate student. Seperti itu.
ya. Jadi subtype of student itu tadi. Jadi kita lihat tadi yang menjadi ciri khas supertype dan subtype itu adalah apakah ada atribut yang saling sharing dan ada atribut yang membedakan juga sehingga dia harus dibentuk menjadi dua subtype. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini notasinya. Jadi ketika teman-teman ingin membuat representasi supertype dan subtype, itu bentuknya seperti hierarki, ya. Ada parent-nya atau general entity type-nya, ada yang spesialisnya atau subtype-nya. Nah, di sini bentuknya seperti ini, ada buletan di tengahnya. Nah, yang bentuknya U ini boleh digunakan, boleh tidak. Ya, boleh digunakan atau boleh tidak. Jadi opsional dia karena sebenarnya kan representasi parent and child itu kan kalau parent di atas kemudian child-nya di bawah kan sudah terlihat sangat jelas. Nggak pakai notasi U juga nggak masalah. Nah, ini adalah notasi basic dari representasi supertype dan subtype. Nah, ini dia. Kapan sih sebenarnya entitas tersebut harus kita bikin supertype dan subtype-nya? Yang pertama, ada atribut, jadi gini. Jadi kalau ada dua entitas, ya, dia memiliki atribut yang sama. Oke. Itu bisa menjadi salah satu calon. Tapi kita lihat dulu, kalau dia nanti menjadi dua subtype, kita harus bisa membedakan antara entitas satu dengan entitas yang lain. Artinya, kalau dia ingin menjadi sebuah subtype, harus ada atribut yang berbeda dari atribut supertype-nya. Jadi ini kan patient. Patient ini adalah supertype. Kemudian subtype-nya apa? Outpatient dan resident patient. Outpatient ini adalah yang rawat jalan, resident patient ini adalah yang rawat inap. Kedua subtype ini, outpatient dan resident patient, dia berbagi atribut dari supertype-nya. Artinya outpatient ini nanti juga punya patient ID, punya patient name, punya admit date. Seperti itu. Nah, syarat yang pertama, kapan sih kita harus bisa merepresentasikan dia supertype ada subtype adalah harus ada atribut pembeda di subtype-nya. Misal, ada nggak atribut pembeda antara pasien rawat jalan dengan pasien rawat inap? Kalau ada, maka jadikan dia sebagai subtype-nya atau representasi supertype subtype. Tapi kalau misalnya nggak ada bedanya antara rawat jalan dan rawat inap, ya sudah satu entitas aja yaitu entitas pasien. Ya, kalau di sini dibutuhkan satu atribut check bed date. Artinya kalau dia sebagai pasien rawat jalan, dia punya tanggal kembalinya. Ya, sedangkan kalau dia sebagai pasien rawat inap, dia ada tanggal discharge-nya, artinya tanggal dia selesai rawat inapnya. Kalau ternyata misal ya, kalau contohnya di sebuah perusahaan ada entitas employee, ya. Nah, employee-nya ini ternyata tidak ada bedanya antara employee tidak ada bedanya ini maksudnya apa, Bu? Tidak ada data tambahan atau atribut tambahan yang ingin disimpan oleh perusahaannya. Misalnya mereka menyamakan data antara entitas antara pegawai kontrak dan pegawai tetap. Ya sudah, buat saja satu entitas employee. Tetapi ketika dalam suatu perusahaan tersebut membutuhkan data yang berbeda antara pegawai tetap dan pegawai honorer, misalnya pegawai tetap ini dia nanti punya tunjangan hari raya, misalnya ada atribut tunjangan hari raya. Sedangkan pegawai honor dia nanti punya masa kontraknya. Seperti itu, ada atribut yang untuk kita simpan masa kontraknya. Maka mau nggak mau sebentar saya admit dulu nih yang masuk. Mau nggak mau si entitas tersebut harus kita jadikan subtype dan supertype. Tidak ada. Oke, lanjut lagi. Nah, itu syarat yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua itu adalah
Ada suaranya tapi oke. Nah, syarat yang kedua apa? Ada relasi pembeda, relasi unik. Maksudnya gimana, Bu? Misalnya, seperti ini contohnya. Pasien rawat inap, dia punya relasi terhadap entitas bed. Tetapi pasien rawat jalan tidak punya relasi dengan entitas bed. Ya, nah maka mau nggak mau kita harus menjadikan representasi supertype dan subtype. Seperti itu ya. Nah, kalau ini gimana, Bu? Ini kan dari pasien ada relasi dengan responsible physician. Nah, ini artinya baik dia outpatient dan resident patient, artinya dia sama-sama ada punya relasi ke responsible patient. Kalau keduanya punya relasi yang sama ke entitas yang lain, kita kita menghubungkan relationship-nya dengan supertype-nya, bukan dengan subtype-nya. Seperti itu ya. Jadi ini adalah supertype-nya, ini adalah parent-nya, ini adalah subtype-nya, ini adalah child-nya. Seperti itu. Jadi syaratnya cuma ada dua. Apakah ada atribut pembeda atau tidak? Kemudian yang kedua adalah apakah ada salah satu entitas yang memiliki relasi yang unik? Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah teknik, kita menamakan tekniknya adalah generalization dan specialization. Kalau generalization itu sebuah proses dari entitas general ke kita membentuknya ke dalam subtype-subtype. Jadi tadi kita punya entitas employee, kemudian kita identifikasi, oh ternyata mereka perusahaan membutuhkan data ini, maka kita menjadikan dia subtype-subtype. Itu adalah proses generalization. Kalau specialization kebalikannya, user itu menjelaskan entitas subtype-nya, kemudian kita mengidentifikasi dari subtype-subtype tersebut, gitu ya. Maka supertype-nya apa? Itu adalah proses specialization. Oke. Nah, begitu perbedaan antara generalization dan specialization. Jadi kalau saya ulangi lagi, generalization itu bottom up dari subtype-nya. Tadi sebenarnya saya kebalik menjelaskan. Dari subtype-nya, kita tahu subtype-nya apa saja, kemudian kita mencari, mengidentifikasi supertype-nya. Kalau specialization adalah top down. Dari supertype-nya, kemudian kita identifikasi subtype-subtype-nya. Itu adalah proses generalization dan specialization. Jadi sebuah teknik, ya. Nah, kemudian ada constraint-constraint yang perlu kita pahami dalam kita membuat yang mana representasi supertype dan subtype, seperti itu. Yang pertama itu adalah constraint completeness constraint. Ya, di sini completeness constraint ini mengarah pada apakah salah satu baris data pada supertype-nya itu dia membernya satu atau banyak subtype. Maksudnya gimana, Bu? Jadi dibagi menjadi dua, total specialization dengan partial specialization. Kalau total, ini contohnya, pasien, notasinya 2 garis ya, kalau total ini, pasien, ya, dia bisa kapan-kapan menjadi pasien rawat jalan. Bisa juga nanti dia kapan-kapan menjadi pasien rawat inap. Artinya ini adalah completeness constraint-nya adalah total. Ya, pasien ini boleh menjadi pasien rawat jalan dan boleh juga nanti menjadi pasien rawat inap. Itu yang dimaksud dengan total specialization. Tapi kalau partialization, kalau teman-teman punya supertype-nya vehicle atau kendaraan, satu mobil itu dia cuma boleh masuk ke dalam satu subtype saja. Apakah dia car atau apakah dia truck? Nggak boleh masuk kedua-duanya. Ya, seperti itu. Jadi vehicle ID ini satu vehicle ID hanya teridentifikasi pada satu subtype saja. Itu disebut dengan partial specialization.
Ya. Jadi di sini kan dijelaskan kalau parsial itu adalah specify that an entity instance of the supertype is allowed not to belong to any subtype. Artinya dia cuma ke satu subtype saja. Sedangkan total specialization dia bisa ke beberapa subtype. Ya, contohnya ini. Oke, kita lanjut. Nah, tadi yang pertama itu constraint-nya adalah completeness, yang kedua constraint-nya adalah disjointness. Kalau completeness itu adalah satu instant entity, dia bisa masuk menjadi anggota subtype-nya seberapa banyak. Apakah hanya boleh satu atau boleh lebih dari satu. Nah, sedangkan disjointness adalah satu supertype, gitu ya, satu instance supertype. Apakah dia bisa secara bersamaan atau tidak menjadi member dari subtype tersebut? Maksudnya apa, Bu? Ini dibagi dua lagi, disjoint dan overlap. Kita lihat. Kalau disjoint, ya, artinya patient itu tidak bisa secara bersamaan menjadi outpatient ataupun resident patient. Dia harus berbeda pada saat kita menginputkan datanya. Pada saat itu dia menjadi rawat jalan, ya sudah, dia outpatient. Artinya disjoint role itu adalah tadi, di sini specify that if entity instant is a member one of subtype, it cannot simultaneously. Artinya tidak bisa secara berbarengan. Ya, artinya tidak bisa secara berbarengan si instan dari supertype-nya itu menjadi member pada beberapa subtype. Ya. Sedangkan overlapping itu bisa. Misal, ini contohnya part. Kalau teman-teman membuat meja dan kursi, gitu ya. Contohnya apa ya kalau manufaktur part itu ya? Jadi part itu di sini di bagian ini gitu ya. Contohnya aja lah manufaktur part itu contohnya adalah saya umpamakan kayak baut gitu ya, baut. Baut itu ya merupakan sebuah part. Nanti dia punya ID-nya. Kemudian dia punya deskripsinya, punya lokasinya, punya kuantitinya. Baut itu dia boleh overlapping. Overlapping artinya dia boleh secara bersamaan menjadi part dari manufaktur dan boleh menjadi part dari purchase. Ya, itu ya. Jadi dia disuplai. Baut itu boleh, kalau purchase part ini kan ada penyuplainya. Kalau manufaktur ini, manufaktur part itu untuk dia membuat produknya. Artinya baut itu boleh menjadi secara bersamaan dia menjadi part dari manufaktur ataupun part dari purchase. Seperti itu. Jadi overlapping itu artinya di sini entity instant can simultaneously. Artinya setiap objek entitas itu boleh secara bersamaan menjadi member dua atau lebih subtype. Ya. Nah, itu adalah dua constraint yang perlu kita perhatikan, ya. Dua constraint. Jadi, notasinya kalau dia adalah disjoint, tambahkan angka huruf D di bulatan ini. Kalau dia overlap, tambahkan huruf O di bulatan ini. Seperti itu, ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Adakah teman yang bisa Nggak bergabung? ada, Bu. Nggak ada. Tidak deh, di grup juga tidak ada yang lapor. Bu, Oke. Nah, kita lanjut ke subtype diskriminator. Teman-teman masih ingat diskriminator itu di mana? Di entitas apa? Coba saya tanya ke Nela. Nela Ezri Milah. Kalau minggu lalu kita belajar diskriminator itu di entitas yang mana? Kayaknya masih di mute ya, Nela ya? Diskriminator, Bu. Ya, kemarin belajarnya kita belajar diskriminator tuh di entitas yang mana?
entitas weak entitas, Bu. Oke, di weak entity atau di entity lemah. Artinya diskriminator ini dia bukan identifier. Kalau identifier itu kan pembeda. Kalau kita punya baris data, kita bisa ngebedainnya. Itu ya, identifier itu kan contohnya adalah primary key. Kalau dia diskriminator, artinya ada primary key yang nempel, primary key lain, sehingga si objek yang ada pada entitas tersebut kita tahu perbedaan antara satu baris dengan baris yang lain. Kalau di weak entitas, identifiernya itu adalah primary key dari entitas apanya? Farel. Muhammad Farel Fabians. Kalau di weak entity, untuk ngebedain satu baris data weak entity dengan weak entity lainnya, kita ngebedainnya pakai apa? Selain diskriminator. Oh, bentar Bu, lagi nyari Bu. Gimana? Pakai kotak dalam kotak. Apa? Itu loh. Pakai kotak dalam kotak gitu nggak sih Bu? Kotak dalam kotak nih gimana nih? Gimana sih Eh, disebutannya? Pertanyaannya ini, kalau kamu punya data di entitas lemah, gitu ya, kamu ingin ngebedain setiap baris datanya di entitas lemah kan tidak cukup kita hanya memakai diskriminatornya saja. Diskriminator tuh kalau di entitas lemah, misalnya kalau minggu lalu kita pelajari entitas lemahnya adalah pegawai dan tanggungannya. Diskriminator di tanggungan itu adalah cuma nama. Misalnya namanya Muhammad Farel. Anaknya adalah Muhammad Farel. Muhammad Farel ini banyak kan, nama anak yang lain juga Muhammad Farel. Nah, gimana caranya kita membedakan Muhammad Farel yang ini tuh adalah anak Bapak X, sedangkan Muhammad Farel yang ini adalah anak Bapak Y. Gimana caranya kita ngebedainnya? Berarti ya kita harus tahu siapa apanya dulu. Nick-nya kali Bu. Hah? Nick. Kita harus tahu siapa bapaknya kan? Oh iya. Oh iya. Kita harus tahu bapaknya siapa. Kalau di pegawai, bapaknya itu diidentifikasi dengan misalnya NIP. Data si bapaknya ini sebagai pegawai itu adalah NIP. Maka saya tahu Muhammad Farel ini itu adalah Bapak X, itu adalah dilihat dari NIP si Bapak X. Begitu juga dengan Muhammad Farel yang kedua, anak Bapak Y. Kita harus tahu si Bapak Y ini NIP-nya apa. Jadi kalau entitas lemah itu dia baris datanya nggak bisa langsung pakai namanya saja. Tetapi harus kita bedakan dengan primary key entitas kuat yang terhubung pada entitas lemahnya. Seperti itu Farel. Makasih Bu. Paham nggak? Dikit-dikit. Paham nggak? Nah, sekarang ternyata di supertype muncul lagi namanya diskriminator. Ini juga sama konsepnya. Di subtype ini ada diskriminator. Tetapi si diskriminator ini tidak bisa menjadi satu-satunya pembeda baris data pada subtype tersebut. Nah, dia harus dikombin dengan primary key supertype-nya. Makanya di subtype disebut dengan diskriminator, bukan sebagai primary key. Seperti itu ya. Nah, kita lihat. Nah, kalau di sini agak sedikit yang bikin beda itu adalah posisi diskriminatornya. Posisi diskriminatornya itu tetap ada di supertype-nya. Artinya, ketika kita ingin membedakan apakah dia employee hourly yang bekerja berdasarkan jam, apakah dia sebagai employee tetap yang berdasarkan gaji per bulan, ataukah dia sebagai konsultan, maka diskriminatornya di supertype-nya itu adalah employee type. Yang mana ini nanti datanya di dalamnya isinya adalah sebuah huruf
Artinya kalau H itu adalah our employee, kalau S itu adalah salary employee, kemudian kalau C itu adalah konsultan employee. Ya, nah ini employee-nya dibagi menjadi 3 subtype. Apakah ini berlaku untuk semua employee yang ada di seluruh perusahaan yang ingin kita bikin database-nya? Coba saya tanya ke Kaisan nih, boleh Kaisan. Kaisan lagi nyetir mobil kah ini? Background-nya. Gimana, Bu? Saya tanya, di sini kan ada representasi supertype, subtype, employee, kemudian employee ini dibentuk ke dalam beberapa subtype, yaitu hourly employee, salary employee, kemudian konsultan. Pertanyaan saya, apakah diagram ini berlaku pada saat kita misalnya, saya ingin membuat perusahaan X itu butuh database, maka saya akan memberikan rekomendasi gambaran IR diagramnya seperti ini. Apakah berlaku seperti itu, Reza? Nggak usah tanya ChatGPT, nggak ada Tahu. pertanyaan itu. Kurang Coba paham saya, jawab Bu. aja berdasarkan logika. Kurang paham? Iya. Oke, coba kalau kita tanya ke Afzal. Ya, Bu. Kalau menurut Afzal, berlaku untuk semua perusahaan nggak, Afzal? Enggak, Bu. Apa? Tidak berlaku, Bu. Kenapa tidak berlakunya? Karena setiap perusahaan aturannya beda-beda gitu, Bu. Oke, good job. Benar ya, good answer ya. Benar jawabannya seperti itu. Artinya, ketika kita ingin memodelkan sebuah IR model, itu belum tentu berlaku untuk perusahaan yang lain. Yang tadi saya jelaskan, mungkin saja di perusahaan tersebut employee-nya ya tidak dibedakan antara hourly employee yang punya gaji tetap ataupun yang konsultan. Ya, artinya dia tidak ada atribut pembeda. Kita kembali lagi berarti 2 syarat ketika kita ingin membentuk subtype-nya. Apakah ada atribut pembedanya dan apakah ada relasi yang berbeda antar subtype-nya? Kalau ada baru bisa kita bentuk. Kalau tidak ada ya cukup satu entitas saja. Seperti itu. Jadi jangan lupa untuk 2 syarat. Begitu juga nanti teman-teman mengidentifikasi proses bisnis yang ada di Tubas. Teman-teman baca dulu. Apakah mereka membutuhkan dia dibentuk dalam representasi supertype atau subtype? Kalau tidak, ya sudah. Kalau misalnya dia tidak perlu keduanya itu. Artinya dia tidak ada atribut pembeda, kemudian dia tidak ada relationship. Kalau cuma salah satu gimana, Bu? Salah satu wajib juga dia dibentuk menjadi supertype dan subtype. Artinya gini, dia atribut pembedanya nggak ada, Bu. Tetapi si subtype ini ada salah satu entitas yang dia berelasi dengan entitas lain yang mana subtype yang satu lagi nggak berelasi. Nah, itu harus dijadikan representasi supertype dan subtype. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau overlapping tadi ya, kalau kita punya disjoint constraint-nya overlapping, maka diskriminatornya itu bentuknya adalah composite. Artinya dia akan punya mengidentifikasi apakah manufacturer only. Kalau manufacturer only artinya data di part manufacturer adalah yes, sedangkan data di part purchase itu adalah no. Begitu pula dengan purchase only. Data di manufacturer itu N, sedangkan di purchase itu yes. Kalau keduanya, kalau overlap tadi kan artinya data itu boleh, supertype itu boleh menjadi member di subtype secara bersamaan. Nah, maka kita harus mengidentifikasi dengan sebuah atribut
yang mengidentifikasi diskriminatornya. Ya, yang mengidentifikasi diskriminatornya yang bentuknya adalah composite. Ya. Composite kemarin coba saya tanya lagi ke Edo Elneja. Oke, Edo, apa itu atribut composite, Edo? Kunci gabungan, Bu. Apa, Edo? Nggak Kayak kedengeran? kayak kombinasi gabungan gitu antara contoh eh, Hah? NIM sama NIK gitu. Mungkin kayak gitu, Bu. Nggak kedengeran, saya putus-putus. Coba ulangi Kuncinya, Bu, lagi. Oke, coba. Composite menurut atribut itu saya apa, Edo? mungkin kayak NIM sama NIK gitu, Bu. Lebih ke Hmm. arah gabungan yang terdiri dari satu kolom. Oh, Composite atribut kan kemarin kita pelajari adalah atribut yang bisa kita bagi-bagi kan? Yang iya. kita bisa bagi-bagi ke dalam beberapa part. Misalnya, kalau NIM kan nggak bisa. Kamu mau bagi apa NIM itu? Nggak bisa kita bagi-bagi dalam bentuk part-part. Tetapi yang bisa itu contohnya apa yang minggu lalu kita pelajari? Nama. Nama ada beberapa organisasi, dia membagi nama itu menjadi first name, middle name, atau last name. Atau ada juga yang membaginya cuma first name sama last name aja. Ya, atau dia cuma cuma name aja. Berarti kalau dia cuma name aja, artinya dia adalah simple atau ya simple attribute. Seperti itu ya. Itu bedanya antara simple dan composite. Maka di slide ini untuk diskriminator overlapping dia bentuknya adalah composite. Dia dibagi menjadi manufaktur dan dia apakah termasuk purchase atau tidak. Nah, ternyata supertype dan subtype ini boleh bentuknya hierarki ya. Hierarki itu intinya adalah satu supertype ya, satu subtype itu dia hanya memiliki satu supertype saja. Ya, jadi misalnya employee dia punya supertype person, nggak boleh dia bercabang lagi dengan supertype yang lain. Ya, itu syaratnya. Jadi di sini is a hierarchical arrangement of supertype and subtype where masing-masing subtype has only one supertype. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan subtype atau supertype hierarki. Oke. Kemudian ada yang namanya entity clustering. Ya, entity clustering ini itu adalah jadi gini, kalau teman-teman mengolah data yang besar, gitu ya, kalau datanya itu besar, entitasnya bisa sampai ribuan, relasinya bisa sampai ribuan, maka kita bisa menyederhanakan modelnya ke dalam bentuk entity clustering. Karena nanti ketika kita present ke usernya kita nggak mungkin menampilkan langsung entitas yang sebanyak itu. Mereka akan bingung. Maka kita punya cara atau jalan agar yang kita tampilkan itu bentuknya sederhana. Tetapi nanti bisa kita breakdown. Ya. Jadi entity clustering itu adalah kumpulan dari one or more entity type yang dan association relationship-nya. Jadi tidak hanya entitasnya saja, tetapi entitas yang berelasi terhadap entitas yang lain, kemudian dikelompokkan ya menjadi satu entity type yang baru. Biar apa? Biar bentuknya lebih sederhana dan user lebih memahami. Ya, jadi kalau teman-teman nanti mengerjakan proyek, kemudian perusahaan itu datanya sangat besar, dia memiliki banyak entitas dan banyak relasi, itu IR diagramnya itu akan sangat complicated. Nggak mungkin IR diagram itu yang akan kita tampilkan ke user. Maka kita membentuk clusteringnya. Ya, contohnya seperti ini. Jadi ini adalah sebuah IR diagram yang sangat kompleks, yang sangat banyak. Kemudian kita clustering. Clustering itu artinya kita kelompok-kelompokkan dia menjadi sesuatu yang dikelompokkan itu sesuatu yang sama, yang memiliki kesamaan.
Ya, misalnya ini sales person dengan sales territory itu dikelompokkan menjadi selling unit. Kemudian customer dengan regular customer and national customer dia kelompokkan menjadi customer saja. Ya. Kemudian vendor, supplier, supply raw material. Ini dikelompokkan menjadi material. Begitu pula dengan ini, skill, employee has skill, kemudian employee terdiri dari manajemen employee dan union employee, kemudian employee bekerja di work center, nah itu disebut dengan manufacturing. Dia kelompokkan menjadi sebuah entitas cluster, yaitu manufacturing. Kemudian dia sederhanakan bentuknya seperti ini. Maka nanti yang kita present ke user itu adalah yang bentuknya sederhana seperti ini. Maka pada saat kita mengelompokkannya pun nggak bisa sembarangan. Kita harus mengelompokkan dua entitas yang berelasi yang memiliki karakteristik yang sama sehingga kita bisa membentuk sebuah entitas cluster yang baru. Oke, itu ya disebut dengan entitas clustering. Oke, materinya sudah selesai untuk pekan ketiga ini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Oke, sekarang Bu, saya kasih, ya boleh, siapa ini? saya Bu, Siapa? Kaleb Bu, Alek. Agung. Oke, Oh iya Bu. Agung Alep. Bu, Gimana? super type itu kan jenis lain dari entity Kak Bu. Aku tadi awal-awal agak kurang nangkep. Ya, Perbedaan entity sama super type itu gimana Bu cara bedanya? sama. Jadi Dia supertype dan subtype itu hanya representasi. Dia tetap entitas. Tetapi entitasnya apakah mau kita bentuk ke subtype lagi atau tidak? Kalau iya, syaratnya tadi dua. Apakah ada atribut pembeda dan apakah ada relationship yang membedakan antar subtype-nya. Tadi saya contohkan employee. Kalau di perusahaan dia tidak membedakan datanya. Artinya dia tidak menyimpan, artinya atributnya semua sama antara employee itu bekerja harian, employee itu bekerja bulanan, apakah dia employee konsultan, data yang disimpan itu sama semua. Maka nggak perlu direpresentasikan ke supertype dan subtype. Cukup satu entitas saja employee. Tetapi ada perusahaan lain yang membutuhkan kalau dia kerja harian, maka tolong catat datanya, tambahkan atribut hasil pekerjaan misalnya. Kemudian kalau dia pegawai yang digaji bulanan, maka catat dia data tambahannya atau atribut tambahannya misalnya THR atau tunjangan hari raya. Begitu pula misalnya dia punya lagi yang lain, maka itu kalau punya identifikasi atau aturan bisnis seperti itu, maka itu harus diubah representasinya menjadi supertype dan subtype. Ada supertype-nya yaitu employee, kemudian subtype-nya kita bagi tadi pegawai harian, pegawai bulanan. Seperti itu, Agung. Iya Bu, terima kasih. Berarti Sudah? tinggal ini ya Bu, lihat bisnis role-nya aja ya Bu. Mau Iya, dibikin kayak kita apa? mengidentifikasi bisnis role-nya. Apakah dibutuhkan representasi itu atau tidak. Jadi jangan ujuk-ujuk semua teman-teman jadikan semua ke representasi supertype. Padahal itu nggak dibutuhkan misalnya. Oke Bu. Ya.